wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi ila yaumin liqai. Mabadu, mari bersama-sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tibalah di penghujung akhir acara ya, itikaf dan saum ini, karena besok ya sudah akan melakukan ru'yat ya. Apakah puasa itu hari Sabtu ya atau hari Ahad ya, kemungkinannya itu. Jadi sudah hampir selesai, tinggal berapa persen lagi puasa kita, dan ibadah itikaf ini akan berlalu. Tentu maksud tujuannya harus lebih dapat ya. Karena mengingat panjangnya ibadah saum ini. Jadi sayang kalau setelah sekian 30 hari tidak dapat, sayang sekali ya. Dan kita harus khawatir ya. Kenapa? Karena mungkin ya kita tidak bisa bertemu Ramadan di tahun depan lagi. Jadi kenapa dulu para sahabat menginginkan semua menjadi bulan Ramadan? Karena pada bulan itu ada suasana ya. Ada kehangatan, ada kedekatan. Karena pada bulan ini orang bisa jernih ya, untuk berpikir ya. Dan bulan ini sepertinya setiap orang mudah bisa menerima ya. Tentu asalkan ada yang mengisi dan mengarahkannya ya. Kalau tidak ya puasanya hanya menahan ingin makan, dan puasanya hanya berhaus-haus saja gitu. Disampaikan oleh Nabi, ada beberapa yang puasanya seperti itu. Karena memang tidak menyambung dengan apa maksud dan tujuannya ya. Kita harus menyambung maksud tujuannya kemana ya. Ya sama seperti orang
sudah selesai sekolah masih bingung. Ya, sudah selesai sekolah itu makin bingung katanya. Dulu semangat awalnya sekolah itu akan mengantarkannya menjadi orang. Ya. Semangat bahwa sekolahnya itu akan mengantarkannya menjadi sejahtera, bermartabat. Tapi setelahnya selesai semua tepak jidat, ya. Tepak jidat ini apa ini? Ya. Ya, mungkin sekolahnya hanya bermain saja, ya. Berangkat sih berangkat, pergi sih pergi, cuman hanya bermain saja, ya. Jadi tidak dikelola, ya, tidak dijalankan, ya. Setiap episodenya itu, ya, setiap tahapan-tahapannya itu dengan baik. Tentu orang tua rugi, ya. Karena apalagi kalau selesai sekolah menjadi terlibat dalam kejahatan. Naudzubillah min dzalik. Dirinya rugi, ya, waktunya tidak bermanfaat, umurnya tidak bermanfaat. Ya. Nah, ya cuma datang, duduk, mungkin guru sedang menerangkan pun mereka tidak memperhatikan. Ada PR pun mereka tidak mengerjakan. Sama kalau bapak-bapak di sini bertindak, berbuat seperti itu, tidak akan ada hasilnya, ya. Itu kita harus berta'awud dari itu, ya. Apa berta'awud itu? Memohon, ya, kepada Allah, meminta perlindungan, ya. Jangan ada usaha perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada nilainya. Kenapa? Karena setiap kita takut rugi, ya. Setiap kita takut tidak mendapat untung. Setiap kita takut dengan bencana, ya. Dengan virus hari ini saja semua orang takut, ya. Tidak takutkah, ya, kalau nanti tidak mendapat syafaat? Tidak takutkah kalau nanti tidak mendapat pertolongan karena sekarang tidak mau berbuat, ya. Jadi yang dapat syafaat itu yang mereka mau berbuat, ya. Yang dapat ujroh, yang mendapat bayaran itu mereka yang berbuat. Jazaa'am bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka sudah lakukan. Sifatnya balasan, bayaran. Ya. Wanudu, dan mereka diseru, antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum tamal. Inilah surga buat kalian karena kalian sudah mau bekerja, sudah mau berbuat. Ini saya minta, ya, bapak-bapak yang, ya, dilatih, ya, dibina di tempat di sini. Saya bukan tukang dongeng, saya bukan tukang cerita, saya bukan hanya teman sebelum tidur, bukan. Ya. Saya di sini mau kita ada proyeksi, kita ada kebutuhan, kita ada kepentingan bersama, kita harus berbuat. Tidak bisa tidak kalau mau berhasil. Ya, tidak bisa tidak. Ya. Ukur hal-hal yang baik sudah menjadi mudah belum? Kalau belum, targetkan. Mau tidak? Mau tidak? Mau tidak? Nah, itu yang apa, hal-hal yang baik yang belum kita mudah. Kenapa, bapak-bapak? Itu rugi, Pak. Orang lain bisa belajar, ilmu yang sudah ada pun hilang. Rugi itu, Pak.
orang lain menambah talaran, ini beberapa surat sudah hilang. Rugi ya tuh. Ya, harus hidup itu harus berbasis kepada untung rugi, betul tidak? Ya. Rugi, orang lain bisa menanam dan memanen hasilnya, kita tidak apa-apa. Rugi orang lain bisa nanti membuka tabungan amalnya, tabungan tadi dari anak solehnya, tabungan dari tanaman yang dia tanamnya, tabungan dari ternaknya, tabungan dari usahanya, ya, tabungan dari bangun malamnya, dari sholat berjamaahnya. Kita tidak memiliki itu, rugi pasti. Ya, oleh karena itu saya minta ini arahnya kepada amal, ya, ini kepadanya amal. Baru saya apresiasi bapak-bapak yang ikut hadir, ya, habis-habisin waktu. Kalau cuma duduk doang, ya kasihan, ya, kasihan sekali, kasihan sekali. Tuh, ya. Jadi kembali ini harus dapat, ya, karena panjang 30 hari, ya, ya, spiritnya, petunjuknya, bekalnya itu harus dapat. Tuh, saya nanti terwujud dalam perencanaan. Jadi silakan bapak-bapak nanti bikin perencanaan apa saja, karena mungkin orang per orangnya, individu per individunya tidak sama, ya. Ada yang masih sulit di bidang ini sudah mudah, sudah lancar, tapi ini masih sulit. Nah, itu mohon tadi dipentarisir, ya. Mohon dipentarisir. Itu. Ya. Yang kedua, ya, ya, tadi apa yang belum mudah. Nah, yang kedua tadi bagaimana kemampuan menghadapi, memecahkan kesulitan itu harus terukur, karena ya datang beberapa kali kepada kita, ya, dalam 1 tahun, 2 tahun, masa-masa sulit. Nah, bagaimana kita memiliki kemampuan, ya, kemampuannya itu harus terukur, kemampuannya harus terukur, ya, kemampuannya harus pada 3 minimal untuk memecahkan kesulitan itu. 1, masih ingat? Nah, ini tidak dicatat, ya. Jadi kalau Anda nanti lupa belok kanan, belok kirinya, Anda mau sampai kemana? Apa? Bagaimana saya bisa ini masuk ke otaknya bapak-bapak, ya? Jadi untuk memecahkan kesulitan itu ada berapa langkah? Ada berapa langkah? Waduh, hal-hal yang penting, hal-hal yang apa itu harus hafal. Ada berapa ayo? 1 apa? 1 apa? Dekat dengan Allah, dekat dulu dengan Allahnya menghadapi kesulitan itu. Gitu. Kenapa? Nanti innallaha ma'as sabirin. Kenapa? Karena dia dekat. Kalau tidak dekat, nanti dipikirnya serasa akan kiamat. Dia saja yang memiliki kesulitan itu. Dia saja yang, padahal sulit itu soal, mudah itu soal. Bagaimana kita bisa menjawabnya? Ingat, kalau dapat kesulitan itu 1 harus dekat dengan Allah. Kenapa mesti dekat dengan Dia? Nanti Dia memberikan petunjuk, nanti Dia mengarahkan. Ya, fungsi Al-Quran itu petunjuk. Kalau tidak dekat dengan Allah, tidak dekat dengan Al-Quran, lo gimana bisa memecahkan kesulitan? Ya, tidak mudah saat di lapangan itu, ya.
Tidak karena sekolahnya tinggi-tinggi, tetapi paham persoalan tidak menjamin sekolahnya tinggi kemudian paham persoalan. Ya. Apa trending topik terakhir? Terserah Indonesia saja. Artinya apa? Kalau sudah terserah artinya nyerah. Kalau sudah nyerah tidak tahu mau kemana. Itu trending topik terakhirnya. Nah, oleh karena itu belajarlah. Nggak apa-apa bapak-bapak berubah. Mau tidak berubah? Makanya tadi harus dapat. Bagaimana ketika datang kesulitan? Satu, dekat dengan Allah. Dua, punya atau dekat dengan orang yang bisa memecahkan, ya, mengatasi persoalan. Dua. Tiga, sabar. Itu kuncinya. Dekat Quran, ada orang yang bisa cari. Jangan tahu, wah saya tidak butuh orang. Kata siapa tidak butuh orang? Semua kita saling membutuhkan. Kata siapa? Nggak ada sih. Hilangkan gengsi, hilangkan malu. Ya. Kalau butuh. Tuh. Nah itu latihlah menjadi kemampuan. Jadi berarti maksudnya menjadi kemampuan. Jadi kalau satu saat tiba datang kesulitan, bapak-bapak ingat, oh 3 ya saya langkahnya. Bagaimana saya memecahkan kesulitan ini? Ya, dari hafalan, dari pembelajaran yang bapak-bapak hafal Al-Quran 1 surat, 2 surat, 3 surat itu belajar maknai. Kira-kira apa nih surat Al-Qalam, apa surat Al-Mudassir, Muzammil, ya, Al-Lahab, ini apa nih intisarinya? Maksudnya di sini diarahkan, dijelaskan supaya menjadi pedoman bagi setiap orang. Tapi tidak, supaya menjadi pedoman bagi setiap orang. Nah ini hebatnya di dalam Islam itu semua orang diperintahkan oleh Allah untuk belajar, untuk mempelajari Al-Quran, semua orang. Mana ayatnya? Faqra'u ma tayassara minhu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi bukan hanya Nabi yang disuruh Iqra, pengikutnya pun Allah perintahkan faqra'u, belajarlah kalian. Supaya apa? Supaya ada tanggung jawab bersama, supaya ada pemahaman bersama. Karena semakin bapak punya istri, punya anak, perhatikan, nanti ada dengan hubungannya dengan syukur. Insyaallah saya akan mengisi ini sampai jam 12. Nanti jam 2 ya, bukan jam 2.15. Nanti jam 2 bapak-bapak ya duduk lagi ya. Malam ini saya akan mengarahkan selama 3 jam ya, 3 jam, karena terus terang saya tidak akan bertemu lagi dengan situasi dan forum ini kecuali nanti tahun depan ya, tahun depan ya. Bapak juga sama, setelah dibina, setelah dilatih ini, setelah diedukasi ini, menantang banyak pekerjaan yang harus bapak-bapak selesaikan dari mulai bulan Syawal
ya, dari mulai bulan Syawal, sudah. Nanti setelah selesai kita tiup peluit bersama, ya, tiup peluit bersama, maju semua, Bismillah, ya. Nanti tahun depan kita berkumpul lagi dengan wajah-wajah yang sudah semakin tenang, dengan wajah-wajah tadi, dengan wajah-wajah yang penuh harap, penuh syukur, dengan tahun depan dengan membawa hasil yang sudah Bapak raih, capai selama 1 tahun. Kalau menanam pepaya, bawa pepayanya, ya. Kalau menanam jambu, bawa jambunya, ya. Bikin jus, bikin apa, hadirkan di sini, ya, sebagai tanda dan rasa syukur. Inilah hasil, salah satu hasil dari pekerjaan saya. Berbagilah sedikit, berbagilah sebagian, ya. Tentu masjid akan menjadi tempat yang mengesankan, ya, di mana boleh semua orang yang perutnya, ya, masih lapar, di mana boleh semua orang yang tidak bisa mencicipi buah-buahan di rumahnya, yang tidak bisa mencicipi daging-dagingan di rumahnya, saat Ramadan itu penuh dengan makanan, semua masuk ke masjid, dan ini sebagai tanda dan rasa syukur kita, ya. Semarak kalau begitu, ya. Ya, jadi nanti kita 3 jam, ya, ini sampai jam 12, ya, 1 jam nanti kita closing, ya. Jam 3 tepat, ya, kita sahur bersama. Saya minta semua tidak pulang, ya, tinggal di sini, ya, tinggal di sini, semua yang sudah hadir di sini tidak pulang untuk sahur bersama. Setelah itu silakan, ya. Oke, nah itu tadi. Jadi semua harus menjadi kompetensi, ya. Semua harus menjadi kemampuan. Persoalannya tadi, ya. Jadi bapak-bapak dengan catatan bisa itu karena sudah, itu kuncinya buat bapak-bapak. Biasakan sajalah. Apa? Gitu. Ada dulu tidak yang menghafal Al-Fatihah, tidak? Tidak ada. Kenapa? Tidak terbiasa mendengar. Ada yang mendapatkan anak-anak hari ini yang menghafal Inarobakum dan jamaah simpatisan? Tidak ada. Kita zaman kita dulu masih beberapa jamaah kita menghafal Inarobakum itu. Anak-anak hari ini cukup dengar. Sama kalau di masyarakat ada yang menghafal surat Yasin, tidak? Jarang, karena sering surat Yasinnya dibaca, surat Waqiahnya, jadi hafal. Maka oleh karena itu bisa itu karena biasakanlah, ya, harus biasakan. Apalagi itu hal-hal yang penting, apalagi itu hal-hal yang baik. Karena kebaikan akan menimbulkan kepercayaan diri. Bapak sudah menanam, menabung, sholat, membina anak soleh, percaya diri tidak? Tidak. Tidak pesimis. Coba kalau sebaliknya, ya, menanam tidak, ya, anak dibiarin, menabung tidak, usaha tidak, hidup itu semakin gelap, pesimis. Jadi bagaimana hidup saya agar optimis? Banyaklah bekerja. Yang ketiga, ini hebat, sempurna kan? Senang tidak? Sesuatu yang baik jadi mudah. Senang, butuh, enak hidup. Hidup itu nikmat. Orang lain susah, kita mudah. Betul tidak? Naik motor tidak bisa, kita mudah, seneng. Dimana kelihatannya? Pas ada acara, saya motor punya, cuman saya tidak bisa mengendarainya. Tidak. Contoh kecilnya, ya, contoh kecilnya. Naik, nah, tadi dapat lagi. Hidup tidak melulu mudah, ada sulitnya.
Berapa kita punya kemampuan angkanya untuk memecahkan kesulitan? Semakin pandai memecahkan kesulitan, semakin pintar. Ya. Orang-orang seperti itu manfaat, dan orang-orang seperti itu dibutuhkan di keluarganya, di lingkungannya. Ya. Mau tidak hidup lebih terhormat? Nah, belajarlah memecahkan kesulitan. Jadi ketika datang kesulitan itu, ya sudah siap karena pelatihannya ada. Tidak cukup itu. Ini maha sempurnanya Allah. Tepatlah di dalam menghitung. Peganglah akurasinya. Waduh, sudah mudah, mandai memecahkan kesulitan, ngitungnya jago luar biasa. Hati-hati nih, masalah keuangan, Bu, di rumah, begini nih. Hati-hati nih, masalah di lingkungan. Kalau mau sejahtera begini ngitungnya jago. Hati-hati di kabupaten, hati-hati di negara, ngitungnya jago. Ya. Nih, saya tanya, kalau bapak-bapak maju pinjamannya, ya pinjamannya semakin membesar, tetapi hasilnya, ya dari pinjaman itu kan untuk modal, untuk apa? Tetapi hasilnya mengecil, maju tidak? Bagus tidak? Benar tidak menghitungnya? Tidak benar. Bukan tidak boleh meminjam, tetapi pinjaman ini adalah untuk mendorong sebesar-besarnya kemajuan. Ya. Kenapa? Kalau nanti meminjam, ya tidak maju-maju, sama dengan pinjaman itu ada mobil mogok didorong. Ya, mobil mogok didorong. Pak, tolong bantu Pak, saya dorong. Ya, bismillah. Kejeruk 10 meter. Oke. Pak, masih belum bunyi Pak. Belum nyangkut mesinnya. Dorong lagi 10 meter. Kira-kira orang mau suruh dorong 100 meter? Ini kita mau manis. Paham tidak? Nah, pinjaman itu harusnya seperti itu, mendorong, maju. Maka kenapa Nabi mengajarkan wa a'udzubika min ghalabati dain, dan aku berlindung kepadamu dari apa? Dari tenggelam oleh banyaknya hutang. Artinya selama tidak tenggelam dan itu memberikan kehidupan, tidak apa-apa. Meminjam itu bagian dari kehidupan. Tetapi bagaimana ini supaya maju? Sudah habis pinjam lagi. Nanti harus dibayar. Karena tidak ada produktivitas, tidak ada hal yang bersifat menghasilkan. Bagus tidak kalau nanti hutang itu harus dibayar dengan sawah? Bagus tidak akhirnya hutang itu harus dibayar dengan kolam? Bagus tidak hutang itu akhirnya harus dibayar dengan rumahnya sendiri? Ini kembali kepada kemampuan menghitung. Bagaimana cara menghitungnya ini? Ya. Karena perhitungan itu satu pada jumlah harus dihitung itu. Dua pada perhitungan akhirnya untung rugi. Sudah tidak banyak. Mau apa istilahnya, mau apa tadi katanya, tetapi hasilnya rugi perhitungannya. Mau berapa gedenya, ya. Dengan bangga, jangan bangga dengan pinjamannya yang gede, ya. Jangan takut pesimis dengan pinjamannya yang kecil. Untung tidak dari setiap pinjaman itu, ya. Itu stressingnya. Nah, maka berbicara hidup itu untung rugi, ini real ngomong untung rugi menurut agama itu. Walitukmilul iddata. Kalau kamu mau untung selalu dan kamu tidak mau rugi, sempurnalah dalam berhitung. Capailah kesempurnaan. Belajar. Kali bagi itu harus sudah pandai. Ya. Wan, coba 8 kali 8 berapa? Tuh, ini salah satu contohnya. Di antaranya kenapa kamu rugi? Ini saya kasih contoh testimoni.
Kamu menghafal ya, harus menghafal. Tidak banyak. Saya dulu masih ingat Pak Hamid, terima kasih waktu itu. Anak-anak saya sekarang susah siapa yang si bungsu Neng Tira kalau ayah dulu itu zaman diajari sama Pak Hamid berdiri 5 kali 5 suruh berdiri. Aduh, Pap sudah hafal. Ya, kurang Neng, naikin lagi. Ya. Untuk cakap dalam menghitung itu Anda harus bisa. Hati-hati anak-anak, kalian harus bisa ngitung. 4, 1, tambah 2, 3, bagi 4 kali. Hati-hati. Ya. Apa coba yang tidak dihitung? Apa yang tidak dihitung? Saya kemarin ngajarin anak-anak saya untuk berhitung apa? Ini mimbar, ya, dasarnya multi, ya, berbahan kayu yang dicetak buatan pabrik, kemudian dilapisi dengan vinil. Oke. Nah, ini vinilnya beli. Saya bilang, Neng, itu meja, kita butuh vinil, harus beli vinil. Pertanyaannya, berapa meter yang harus ayah beli untuk bisa menutup semua penampang-penampang dari meja itu? Dia hitung, Pap, rumusnya gimana? Ya, rumus persegi itu, panjang kali persegi, nanti jumlahkan itu, seneng, ya. Setelah itu apa? Pap, 6,5 meter katanya, nanti Papa beli vinilnya. Neng, ukurannya kan cuma 90-50, ya. Kakinya ada 1, 2, 3 karena ada laci. Masa 6 meter gede-gede banget? Coba lagi Neng. Itu bapak-bapak. Kalau anak-anak, kalau bapak-bapak nanti mau ngajari anak-anak, nah, ayah mau beli keramik. Ini ada berapa? Coba hitung dulu berapa luasnya, berapa harus ayah beli dusnya. Kalau dus itu, kesadus itu ada yang 1 meter, 1 dus itu, ada yang 1 dus itu 1,2, ada yang 1,3. Ayah harus beri berapa dus. Nah, ayah butuh kayu. Belajarlah diajak berhitung yang aplikasi seperti itu. Gitu. Nah, kalau pendapatan ayah 3 juta, kamu jajannya 50 sehari atau 30 sehari, kamu ngabisin jajan berapa sih nak? 900.000. Nah, duit ayah diambil sama kamu 900.000, tinggal berapa? Itu lebih real, ya. Insya Allah lebih cepat. Karena dulu saya waktu belajar, saya menurut, kenapa saya itu susah sekali belajar? Karena bahasanya tidak dimengerti dalam matematik itu. 1x tambah 1y. Nah, aduh, repot anak-anak itu. Padahal coba x-nya diganti monyet. Ya. Bawa 1x tambah 1y berapa? 1x 1y. Sekarang 1 monyet tambah 1 monyet jadi berapa? Betul, ya. 1 monyet tambah 1 jambu berapa? Nah, pintar bapak-bapak. Jadi 1 monyet 1 jambu. Nah, ini istilah-istilahnya ya karena memang ya tidak disimpelkan masalah belajar ilmu itu, jadi dibikin ribet, ini X, ini Y. Wah, coba kalau diganti. 1 piring tambah 1 gelas berapa? 1 piring 1 gelas, jangan bilang 2. Ya, atau boleh 1 piring 1 gelas, angkanya 1 tambah 1 2, angkanya berarti 2 benda, tetapi jenisnya 2 itu terdiri dari 1 piring dan 1 gelas. Mungkin cepat mengerti dulu saya waktu belajar di SMA. Saya sampai repot, ini X, ini Y, nggak ada yang lain lagi. Apa boleh menamai 1 alpukat tambah 1 ganas gitu kan? Gitu. 10 ganas dibagi kepada 2 orang, berapa 1 orang dapat? Pinter kan, cepat. Ya. Sekarang
2 ganas dibagi kepada 5 orang. Seorang dapat berapa jatahnya? Ambil pisau, bisa nggak? Mungkin tidak bisa menyebutnya saja, tapi kalau ngambil pisau pasti bisa ya. Ya, coba 2 ganas dibagi 5. Berapa? Sekarang 1 dibagi 5 dapat berapa? Jadi dapat 1 ganas potong 5, bagikan ke 5. Cukup kan? Adil? Adil. Sekarang 2 ganas. Jadi berapa? 2/5. Betul? Betul, Pak Haji? Ya, 2/5 kan? Tadi 1/5, oke? Sekarang menjadi dapat 2/5. Jadi 2 potongannya, potong. 8 dibagi 4 berapa? 2. Sekarang 3 dibagi 2. Nah, kalau saya dulu lagi belajar, tetiasa cenah tidur lagi. Nah, ini ada salah yang dalam pengajaran. Kata siapa? Bisa. Ambil cawunya 3, ini ada 2 orang. Coba bagi rata cawu ini. Anak saya pinter yang kecil. Udah aja Pak. Ini satu-satu, yang itu potong setengah. Jadi 1 orang dapat 1,5 potong. Waduh, cepet ya kalau belajar matematik, berhitung dulu seperti itu. Ini X terus, Y terus. Cobalah usulkan nanti, saya sampaikan kepada Menteri Pendidikan, diganti X-nya jadi monyet gitu ya. Bahasa itu kan harus lebih bisa dimengerti ya. Kalau dalam mengajar jangan menggunakan bahasa yang muridnya tidak mengerti, nanti repot. Ya, wah, ini semakin mantap ya, hidupnya mudah, bisa memecahkan kesulitan, ya. Kemudian akurat di dalam menghitung, cermat. Ya. Jadi yang dihitung itu berapa tadi? 1 jumlah, yang dihitung itu 1 lagi apa? Hasil. Kalau hasil ada berapa? 2 hasil itu. Hasilnya bisa 1 untung, 2 bisa rugi. Berapa jumlah pendapatannya? 10 juta, alhamdulillah. Bagaimana hasilnya? Rugi. Modalnya saja 15. Ini dapat 10 juta. Rugi tetap. Tuh. Berapa hitungannya? 5 juta. Bagaimana hasilnya? Untung. Memang modalnya berapa? Dari 2 juta. Dapat 3 juta. Untung tidak? Tuh, yang 10 angkanya, ya, hasil akhirnya tidak dipengaruhi. Ini rugi, yang ini untung. Kan gitu. Belajar ya. Nah, oke. Yang keempat, walitukabbirullaha ala ma'adakum. Sudah mudah, pinter ngitung, bisa memecahkan kesulitan, menomorsatukan Allah. Hidupnya itu nomor 1 Allah. Wah, ini luar biasa ya. Mantap orang-orang seperti ini. Ya, dan ditunggu-tunggu keberadaannya. Ya. Kenapa sekarang sepertinya tidak ditunggu-tunggu? Ya, belum sempurna. Baru bawa keyakinan, baru bawa syahadat, baru bawa Allahu Akbar, baru bawa Allahu Akbar. Belum waqimus shalah wa atuz zakah. Belum ke situ. Ya. Baru keyakinan, baru syahadat, belum sholat, belum zakat. Ya, belum puasanya. Belum nanti ya, bisa merekonsiliasi puncaknya, bisa mengumpulkan orang dengan nyaho, bisa dengan boga itu satukanlah umat. Nah, ini tantangan bagi bapak-bapak ya. Yang keempat adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya, sudah cermat menghitung, dengan Allahnya, dekat dengan Allahnya, selalu Allah yang harus mesti nomor 1 dan Rasulnya di depan saya. Maka kata Allah, wahai kaum mukminin, Allah dan Rasulnya itu adalah aula bikum.
adalah prioritas bagi kalian daripada anak istri kalian. Kenapa? Bisa diterima tidak? Bahwa Allah dan Rasul itu prioritas dari anak dan istri. Nah, sekarang saya tanya, kalau ke rumah Bapak datang pejabat setingkat bupati, gubernur, semua anak istri digimanain? Kalau ada anak yang minta jajan, apa dikasih? Diselesaikan persoalan anak, padahal Bapak sedang menghadapi pejabat tersebut. Apalagi kalau yang datangnya presiden. Besar mana presiden dengan anak istri dan Bapak? Besar mana? Bukan Bapak tidak sayang, tetapi dengan presiden besar presiden. Kenapa? Dia yang akan menguruskan 270 juta rakyat. Di tangannya rakyat sejahtera. Di tangannya rakyat sengsara. Di tangannya rakyat melarat. Di tangannya rakyat bahagia. Kenapa? Presiden itu selalu dijaga. Itu logikanya. Besar mana presiden dengan Allah? Kenapa Allah tidak jadi nomor satu? Sebelum kita lahir pun sudah menciptakan buminya. Sebelum kita lahir pun sudah menciptakan segala isinya. Anak, istri kita, oksigen yang kita hirup, semua miliknya. Kenapa Allah tidak menjadi nomor satu? Harus lebih nomor satu. Nah, kalau sudah begitu mantap. Jadi hidup tidak ada yang ditakuti. Hanya takut apa? Allah. Ya. Hanya takut Allah. Keempat, wah mantap kalau sudah begitu ya. Hidupnya mudah, bisa memecahkan kesulitan, ya. Cermat menghitungnya, kepada Allahnya dekat. Yang kelima, nah ini yang selalu orang berharap, yang kelima itu la'allakum wa la'allakum tashkurun. Pak, saya mengundang bapak-bapak dalam acara tasyakuran. Ya. Tasyakuran apa ini? Saya beres sudah membangun rumah. Ya. Pak, saya mengundang bapak-bapak dalam acara tasyakuran. Apa? Anak saya yang dikandung sudah lahir. Selamat, saya mengundang bapak-bapak akikah nanti. Mengundang lagi, Pak, saya undang bapak-bapak dalam acara tasyakuran apa? Anak saya selesai sekolah. Jadi tasyakuran itu apa? Keberhasilan intinya. Tasyakuran itu apa? Terima kasih dengan berbagi. Tasyakuran itu apa? Dengan berbagi apa yang sudah kita berhasil. Sebesar-besarnya. Ya. Kenapa? Mesti berterima kasih. Hidup sudah mudah. Betul? Bisa memecahkan kesulitan. Pinter ngitung, dengan Allah dekat. Harus banyak bersyukur. Maka saya tidak mengerti. Orang-orang yang sudah beriman, orang-orang yang sudah baik, kemudian tidak mengajak kepada kebaikan kepada orang lain dengan alasan orang lain susah. Kata siapa yang susah, yang memahami kebaikannya? Siapa yang tidak butuh kebaikan? Yang masih susah itu apa? Belum terbiasa, belum terlatih, masih salah pandang, membawa agama ini kaku, seolah tidak laku agama ini. Bukan tidak laku, Anda ngomong belum benar, belum terlatih. Anda cara berpikir belum terlatih. Yang Nabi ajak itu orang-orang bejat. Yang Nabi ajak itu orang-orang berzina. Yang Nabi ajak itu orang-orang pemabuk. Disadarkannya 1-2, 1-2, 1-2 dibentuk. Menjadilah negara yang tidak pernah mengimpor TKW sampai hari ini negara Arab. Padahal dulunya mau perempuan, laki-laki, perempuan apalagi, dijual belikan oleh ayah-ayahnya. Ya, dia pinjem ke seseorang, dia butuh uang, dijual anaknya.
Dan dijualnya itu bukan seperti kita hari ini, paling dijual untuk 1 malam, 3 malam. Dijual dengan seluruh hidupnya, silakan bawa. Mau dibunuh, mau diapakan silakan, kamu yang punya, kamu sainnya. Dijadikan hamba, dijadikan budak. Oleh Nabi dibangun kesadaran itu. Dan semua orang Arab sampai hari ini harus berterima kasih dan tidak boleh melupakan Nabi. Karena dulu mereka bejat. Orang Indonesia paling ganasnya cuma sebegitu orang Indonesia. Ganas mana coba orang Indonesia dengan Arab? Ganas orang Arab. Ya, ganas orang Arab itu. Ya. Jadi jangan dihukumi bapak-bapak, saya titip yang di luar itu mereka tidak mau kebaikan. Jangan. Bapak-bapak kurang bisa mengkomunikasikannya, harus diakui dulu. Ya, supaya mau belajar. Mungkin bapak-bapaknya masih banyak kekurangan. Oke, tidak apa-apa kata bapak-bapak. Ya, jadi tidak menjas, tidak menghukumi orang susah. Ya, saya hari ini saya mau tahu kemarin ya, ini berkah corona saya. Karena ada PSBB di mana-mana. Waduh, saya bilang bagaimana ini pelaksanaan itikaf? Ya. Bulanan sudah liburkan, kemudian malam Sabtu diliburkan. Tapi bagaimana orang harus tetap memiliki arahan, ya. Bagaimana orang harus tetap memiliki terarah. Nah, akhirnya saya kemarin berpikir bagaimana kalau jamaah ini mensponsori setiap masjid. Jadi silakan laksanakan di daerahnya masing-masing dan ikuti live-nya dari sini. Dan luar biasa, yang mengikuti kita hari ini lebih dari 40 masjid. Barokah, luar biasa. Jadi saya minta yang duduk-duduk di sini berbagilah. Kalau mau bersyukur, ya, mau berterima kasih, berbagilah kebaikan. Jadi yang dimaksud la'alakum tashkurun itu berbagilah kebaikan. Kenapa? Allah minta zakat, Allah minta infak, Allah minta sedekah. Disetor nggak ke malaikatnya? Tidak kan? Tetapi berbagilah kepada mereka yang kurang, ya, keluarkan zakatnya, keluarkan infaknya. Kemudian kalau dapat ilmu, bapak-bapak di sini dimintai tidak? Ini saya tidak meminta dari bapak-bapak apapun. Ya. Nanti kalau dapat ilmu ini berbagi sama yang lainnya. Ya, tidak diberatkan bapak-bapak di sini harus dapat berapa SPP-nya. Tidak diberatkan, tidak ada SPP. Itu infak sedekah itu buat kebaikan bapak-bapak, bukan bayar SPP, ya. Berbagilah, wala'allakum tashkurun. Sudah pintar, ya, cakap menghitung, hidupnya mudah, bisa memecahkan kesulitan, kepada Allahnya dekat, ya, kemudian rasa syukurnya besar. Jadi tidak hidup kemudian menikmati diri sendiri, ya sudah, biarin aja orang susah, biarin aja orang bodoh, jangan, ya, jangan. Berikanlah. Fadzakir inna fa'atid dzikra. Ya, jadi mungkin untuk tahun depan saya akan tingkatkan lagi di daerahnya yang sudah bisa membawa ini untuk memudahkan masyarakat. Soalnya begini, kalau semua ditarik ke sini juga nggak cukup. Ya, nggak cukup pasti tempat. Kedua, masyarakat juga untuk awal-awal kan namanya anak sekolah kecil kan harus dianterin orang tua. Dia tidak bisa berangkat sendiri. Saya mau, betul tidak? Pepatah yang di sini ajaran isi masuk. Nah, nanti buka di masjid-masjidnya untuk tahun depan. Saya mensponsori masjid ini. Saya mensponsori masjid ini. Saya mensponsori masjid ini. Live. Jadi bayangkan dalam live ini, misalkan satu masjid isinya 50 orang kali 1000. Berarti sudah 50.000 yang mengikuti pelatihan, pembinaan
itikaf luar biasa. Nah, dari 50.000 itulah nanti akan ada yang menjadi pengusaha, ya, ada yang jadi pekerja biasa. Semua orangnya baik-baik. Ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi polisi, tentara, luar biasa. Ya. Nah, jadi bapak-bapak untuk tahun depan itu harus diagendakan, ya. Gitu. Jadi nanti yang kesini hanya beberapa saja. Bagaimana? Karena soalnya kalau terus berkumpul di sini, satu tempatnya juga tidak muat. Kedua, bagaimana dengan umat yang di luar? Paham? Dan sekarang kita ada IT, ada teknologi, manfaatkan. Tadi juga saya sebelum ini berkumpul sama teman-teman, ya, menggunakan Zoom. Wah, asik juga ya. Ngobrol jauh, Tasik, Bandung, Jakarta, dengan Zoom itu, ya. Jadi semacam apa, telekonferensi begitu ya bapak-bapak. Ini foto-fotonya, jadi bisa digeser-geser. Oh, ada berapa nih yang sudah hadir? Nggak tahu, katanya Zoom sampai berapa keanggotaan satu kali konferensi itu. Ada yang tahu tidak? Hah? Ada sampai berapa? 40 berapa? Ada yang 40 sekali bisa hadir di situ. Ini kan luar biasa. Ini harus dimanfaatkan. Ya. Nah, bapak-bapak ini harus menjadi roda-rodanya. Saya di Masjid Anu. Karena juga kalau dibawa ke sini masyarakat ya harus dekat di masjid itu, saya akan sponsori, saya disponsori. Ya. Suka tidak menjadi orang yang bisa memberi? Nah, baik bisa orang yang memberi. Nah, itu luar biasa. Nah, itulah hidup yang mulia. Ya. Itu mengenai masalah syukur. Jadi puncaknya sebesar-besarnya syukur itu adalah rasa terima kasih, ya, kepada Allah, tetapi diwujudkan, dimanifestasikan dengan tadi kita berbagi kepada hamba-hambanya yang lain. Apa kata Nabi Sulaiman saat diberi kenikmatan? Sebelumnya apa? Apa kata Nabi Sulaiman? Syukur. Dalam syukur. Apa kata Nabi Sulaiman? Bukan yang itu. Satu lagi. Kata Nabi Sulaiman. Wa qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru. Aashkur am akfur. Saat Nabi Sulaiman, beliau sebagai raja waktu itu, kemudian dia berbicara kepada para pejabatnya, siapa yang bisa memindahkan singgasananya Balkis? Ya, kurang lebih Balkis itu adanya di Yaman kalau tidak salah, ya. Kalau tidak salah di Yaman. Bayangkan sementara Nabi Sulaiman di Palestina. Wahai para penggawaku, para pejabatku, siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasananya Balkis? Dan siapa para pejabatnya itu? Ya, dari manusia, dari jin, dan dari burung. Nabi Sulaiman itu punya pejabatnya jin, manusia, burung. 3, tidak tanggung-tanggung. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Jin ifrit, ada namanya jin ifrit, ya. Ifrit itu nama jin, ya. Jin ifrit sebagai pejabatnya beliau. Saya katanya, ya, Raja Sulaiman yang bisa mendatangkan singgasananya. Sebelum engkau duduk dari berdiri, sebelum engkau berdiri dari duduk, sudah aku datangkan.
luar biasa. Bagaimana? Memang jin mungkin kekuatannya luar biasa ya, bisa memindai, bisa mengambil singgasana. Kemudian wa qala alladzi 'indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi. Ada lagi orang yang mengetahui kitab. Siapa di situ? Ada yang mengatakan malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, saya bisa mendatangkan singgasana sebelum kamu berkedip. Pas mau begitu sudah cep langsung. Jadi bayangkan, kurang dari 1 detik singgasana sudah pindah. Kaget kan Nabi Sulaiman. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, ketika dia melihatnya ada di sampingnya, ya, dan itu singgasananya. Apa kata Nabi Sulaiman? Hah? Ini luar biasa, ini luar biasa. Lihat luani, ini akan menguji kepadaku. Apa aku bisa berterima kasih dengan Ashkuru akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ya. Mudah orang naik bermartabat, naik kehormatan karena mudah. Orang lain susah, dia mudah naik kehormatan. Kemampuan memecahkan kesulitan, menjadikan bertambah lagi martabatnya. Akurat dalam menghitungnya, lebih tambah lagi. Dekat dengan Allahnya, lebih tambah lagi. Yang kelima, dia bisa berbagi, dia bisa bersyukur. Itu kehidupan yang paling mulia. 5 yang harus kita capai. Akhirnya setiap kita harus bisa berterima kasih. Terima kasih Allah, aku sudah diciptakan. Terima kasih Allah, aku sudah diberi tanah. Terima kasih aku sudah diberi benih. Terima kasih aku sudah diberi segalanya. Paham tidak? Nah, wala'alakum tashkurun. Oh, ini kehidupan yang setiap orang kejar. Ya. Ya. Seneng ingin menjadi yang bisa bersodakohnya, atau ingin yang, kalau disuruh milih, kamu ingin menerima sodakohnya atau ingin bisa bersodakoh? Kalau disuruh milih, mending mana? Kenapa bapak-bapak? Kan sodakoh jadi besar. Sekali sodakoh 1 miliar. Mau dikasih sodakoh 1 miliar? Hah? Besar. Kenapa memilih mau jadi yang bisa bersodakohnya? Hah? Betul. Kalau ada seseorang bisa bersodakoh 100 juta, waduh, bagaimana kalau saya jadi orang yang bisa berapa duitnya dia? Masa sekali ngasih 100 juta? Betul, itu baru semakin pintar ngitungnya. Gitu. Kan? Ya, tentu untuk mencapai martabat, ya, kelas level seperti itu butuh tahapan. Butuh tahapan, butuh pelatihan. Sama bapak-bapak mau sampai SMA harus melewati SD, SMP, baru kemudian. Betul tidak? Nah, jadi oleh karena itu tahaplah dari awal. Mana saya yang belum mudah? Ya, ini untuk mencapai nanti syukur. Aduh, berjamaah alhamdulillah lah. Ya, karena kalau memang keluar itu kan tidak dihitung kan kalau sedang bepergian. Berjamaah sudah. Apalagi ya yang saya belum? Oh, saya masih punya tanah, tetapi tanah ini masih kosong nih. Oh, ini sayang nih. Oh, ini kenapa saya tidak mudah ya? Besok sawah saya cari benih, saya tanam di situ, saya siram. Kira-kira apa? Silakan. Ya, karena tidak diatur apa yang mau ditanamnya. Apalagi? Oh, saya belum mudah nih komunikasi, ngomong sama anak-anak saya. Lebih kepada temperamen saja. Kasihan anak-anak saya jadi samsak, jadi sasaran kemarahan saya. Ini saya harus merubahnya. Bagaimana cepat mengajak dia dewasa dan berdiskusi. Karena mungkin umur saya tidak akan lama lagi. Saya ingin melihat anak saya lebih mapan, lebih maju, lebih besar keyakinannya dari saya. Saya belum mudah. Latih. Ya, Bapak coba. Nah, begini, seminggu sekali ayah ingin kumpul dengan kalian. Karena kalian sudah menikah sebagian, kumpulin. Nah,
masuk di situ. Nah, kalau tidak bisa sebulan sekali, atau kalau bisa, nah, ayah kita sebulan sekali, sekarang ada program Google yang bisa kita ngobrol berempat. Sekarang ada programnya Zoom. Nanti kita ngobrol pakai itu. Manfaatkan. Jadi anak yang di Bandung, yang di Jakarta, bapak-bapak semakin cerdas menggunakan IT, menggunakan teknologi. Buat siapa? Khalaqtul asya alakum. Semua aku ciptakan itu buat kalian. Buat kalian aku ciptakan itu. Manfaatkanlah dunia ini buat kita sebesar-besarnya. Jangan terus dari dulu sampai sekarang mencanggul itu pakai tangan. Ya, jangan terus. Cobalah berpikir untuk membeli traktor yang besar traktornya. Jangan terus dari dulu sampai sekarang itu ketika menanam jagung itu pakai asuk, pakai tongkat satu-satunya. Cobalah menanamnya yang otomatis. Ya. Keruk langsung benihnya langsung masuk. Tek 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 tek. Ya buat siapa Bapak-bapak? Sekarang teknologi sebentar lagi mau 5G, Pak. Pemindaian gambar itu 5G. Diperhitungkan 5G itu akan lebih besar memindai gambar itu. Kalau sekarang ada nge-lag ya, 4G itu masih ada nge-lag gitu. Ini gambarnya terputus-putus. Gambarnya, saya punya HP sudah 5G. Cuman tadi fasilitas di Indonesia belum 5G, sudah 5G. Penemuan terbaru sekarang sudah 6G. Artinya Pak, kalau sudah 5G, nanti dunia itu semakin ringkas. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya. Dan bahwa ini adalah untuk kita. Hari ini bagaimana kita semua bisa berbagi dari tempat di sini ke yang di Bali, ya, ke yang di Madura, yang di Bandung, luar biasa. Ya, manfaatkanlah itu, silakan itu manfaatkan. Tetapi hati-hati, ya. Di sisi lain, motor mobil itu kalau bapak-bapak tidak mendidik anak-anak menjadi soleh, mungkin motor itu dipakai buat tawuran. Hati-hati, meskipun motornya netral, tetapi penggunanya bisa tidak netral. Hati-hati dengan 4G, ya, dengan 5G-nya hati-hati. Mungkin 5G-nya netral, tetapi penggunanya malah dipakai nonton gambar porno atau dipakai yang tidak karuan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu ya. Oke, itu. Nanti kembali lagi ya, kalau sudah demikian tentu syukur itu, terima kasih itu sangat kita inginkan menjadi orang yang bersyukur. Artinya apa? Berlebih lah. Masa disuruh bersyukur? Seseorang duitnya hilang, syukuranlah. Wah, itu mau menghina ya. Tetapi syukur itu adalah karena seseorang mendapat kelebihan atau mendapat keuntungan. Tetapi tadi prosesnya bertahap, dihitung terus. Jadi kalau apa yang bayangkan, bapak-bapak dulu tahu saya dan keluarga saya. Tetapi saya dalam minim ekonomi dulu itu tidak diberi hati pesimis oleh almarhum, oleh guru. Ya nggak apa-apa, karena kata beliau ada dua. Ada yang satu naik mobil tapi menuju kepada kemelaratan, ada satu yang pakai sendal jepit tetapi menuju kepada kesejahteraan. Nah, ini gimana nih cara memahaminya? Oh, yang beli mobil tidak dihitung, langsung main beli saja. Ada yang ngambil mobil langsung ngambil karena murah DP-nya, ya. Karena murah DP-nya. Ada yang menahan membeli motor. Kenapa Mas? Orang lain sudah ngambil motor, Mas masih jalan kaki. Tenang, saya sedang menabung dulu. Supaya saya nanti membeli motornya itu mapan. Tidak repot dan tidak merepotkan. Mas tuh, ini uang mukanya murah. Nih saya ambil. Belum 3 bulan, setahun diambil KDI. Nah, itu kan. Jadi sebentar dulu, belum tentu orang naik mobil, belum tentu orang pegang duit kemudian banyak pegang duit sejahtera. Bisa saja duit orang yang dipegangnya. Betul tidak? Belum tentu orang yang banyak kekayaan
kemudian bisa sejahtera? Atau kalau kekayaannya tidak bisa dikelola? Banyak orang kaya yang sudah meninggal ayahnya, dijual saja semuanya. Artinya persoalannya adalah faktor pengelolaan. Nah, kalau ini tidak diajarkan, orang hanya mengerti, wah yang penting punya duit. Bukan punya duitnya yang penting, bagaimana yang penting adalah mampu tidak mengelolanya. Buat apa? Punya duit tidak bisa mengelolanya. Bahaya itu. Ya. Nah, maka puasa ini sebesar-besarnya mengelatih untuk kita bisa mengelola. Untuk kita bisa manage, ya, di manage duitnya tidak seberapa, tapi bismillah lah, bagaimana supaya ini barokah, bagaimana supaya ini cukup. Kalau di masa saya sulit, nanti minimal anak saya harus melanjutkan. Ya. Saya dulu masih ingat kalau almarhum bikin konsumsi buat yang ngaji kan dari dulu ya, pamit. Kalau almarhum mengasih konsumsi itu, bapak-bapak Pak Wad masih tahu. Kalau habis ngaji itu kita disuguhi apa? Sayur kacang, kemudian ikan asin pakai jaket. Ya, ikan asin pakai jaket, artinya dibungkus sama apa? Sama tepung. Kenapa ikan asinnya orang dapur harus pakai jaket? Apa hikmah fungsinya? Karena kalau ikan asin peda digoreng tidak pakai jaket, tidak pakai tepung, itu habis. Nanti asinnya misalkan seukuran 2 jari, wah goreng, kan dipotong. Satu ikan peda itu dipotong 2. Nah, kalau nanti diceburin begitu saja ke minyak panas, nanti tinggal, betul tidak? Nah, bagaimana orang-orang dapur pinter sudah pakai tepung saja. Jadi istilahnya ikan asin pakai jaket. Oh, tuh. Udah begitu, apalagi menunya? Kerupuk. Betul? Masih ingat? Ya, jadi sayur kacang, kerupuk, sambal. Sudah tidak ada lagi ya? Lalap. Oh, masih ingat tuh ya. Lalap. Lalap dari si Abah, lalap memangkokkan, lalap apa dibawa, 4 saja sudah. Dan luar biasa itu yang sudah selesai mengaji itu, lahapnya makan. Jadi nyerep katanya. Dikira ngajinya, ternyata sayur kacangnya. Nyerep katanya. Saya masih ingat waktu ya Umi di sini, Pak, buat belanja, wah cukupin, sudah cukup, kurang, masa buat sekian orang, nah cukupin ini, emang duitnya nggak ada lagi. Tapi tidak mengecilkan beliau untuk bisa berbagi. Bismillah lah, kita sedang berusaha, nggak apa-apa. Hari ini ya regenerasinya ke saya, kalau saya begini, orang dapur tidak boleh ini yang ngaji dikasih ikan asin, sekarang harus daging-dagingan. Oh, daging-dagingan, dan sekarang tidak direm, ini masih kurang, ambil lagi, nggak apa-apa. Nah, ini kan kemajuan, paham tidak? Ini kemajuan. Nah, tidak lepas kemajuan ini dari yang sudah. Bagaimana dulu almarhum membentuk dan membina bahwa yang harus besar itu hatinya, yang harus besar itu mentalnya, yang harus kaya itu hati. Kayakan dulu hatinya dengan pengetahuan, kayakan dulu hatinya dengan keyakinan, nanti mengikuti masalah materi. Ya, kayakan dulu dengan tadi mau mengelola, mau memanage. Tidak menjadi jaminan bahwa orang yang kaya tadinya kemudian anak-anaknya akan menjadi kaya. Tidak menjadi jaminan bahwa orang anak pinter, anak kiai, kemudian anaknya akan menjadi pinter seperti bapaknya. Tidak menjadi jaminan. Tidak menjadi jaminan. Anak orang yang biasa-biasa yang melarat, kemudian dia ikut melarat. Tidak menjadi jaminan. Tidak harus. Anak yang bapaknya tidak sekolah, kemudian anaknya harus jadi. Tidak harus. Tergantung bagaimana mengelola anaknya. Tergantung bagaimana mengelola keluarganya. Nah, kalau begitu butuh ilmu pengelolaan ya. Butuh tidak? Nah, inilah
Quran sebagai ilmu pengetahuan. Bismillah, mari kita kelola apa yang Allah berikan kepada kita agar kita nanti di kemudian hari bisa menjadi orang yang bersyukur, bukan sebaliknya kita menjadi orang yang kufur nikmat, ya, kufur atas pemberian Allah. Bersyukurlah atas apa yang Dia berikan. Oke, ada nih pertanyaan dulu kita beri, ya, bapak-bapak di sini boleh menanyakan. Pertanyaannya diawali dari Reuni Akbar. Izin bertanya, karena masih pandemi, nanti selesai sholat Id diperbolehkan salamankah? Ya. Begini maksudnya ya, kalau masalah salaman itu kan kembali lagi ini untuk jaga-jaga saja ya. Tidak apa-apa kalau itu lebih kepada ihtiyati karena memang dikhawatirkan masih kita tidak mengetahui dalam jumlah orang banyak, ya tidak apa-apa, nggak apa-apa, cukup ya saling mengangguk gitu, tidak usah bersalaman, nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai tidak Id, ya, jangan sampai tidak Id. Laksanakan Idnya kalau untuk bersalaman itu situasional, kondisional. Lanjut. Selanjutnya dari Lutfi Magnum Maulana. Tanya A, terkadang kita posisi keuangan yang sangat tipis dengan banyak kebutuhan, tetapi ada yang sedang butuh bantuan kita dan kita sedekahkan, dan ternyata apa yang kita peroleh di kemudian jauh lebih besar dari yang kita keluarkan. Kenapa matematika langit itu luar biasa? Kenapa Pak? Kenapa katanya matematika mungkin yang di atas ya, ininya mengibaratkan ke langit gitu. Matematika langit itu luar biasa. Jadi kita memberikan sedekah tiba-tiba mendapat rezeki yang besar. Ya, tetapi jangan mengartikannya begini. Ada beberapa yang pernah begini. Bagaimana katanya supaya ente bisa berangkat ibadah haji? Nah, ente hanya punya satu ongkos, ya. Sementara istri ente belum bisa berangkat. Sudah sedekahkan saja semuanya. Yang ongkos buat ente itu, nanti ente bisa berangkat berdua. Alhamdulillah, sesudah disedekahkan, dua-duanya tidak bisa berangkat. Ini jangan salah paham nih masalah sedekah ya. Itu. Jadi supaya tidak salah kaprah operasionalnya, ya, supaya tidak salah kaprah operasionalnya. Sholat baik, baik. Duhur berapa rakaat? Bagaimana kalau 8 rakaat? Baik tidak? Tidak boleh. Subuh berapa rakaat? Wah sayang, saya masih besar tenaga, saya kasih 4 rakaat lagi. Subuh 6 rakaat. Nah, jadi pelaksanaan operasional kebaikan itu diatur. Paham tidak? Diatur. Nah, dalam ayat Ibadur Rahman, ya, yang Allah sampaikan di surat Al-Furqan, sifat orang yang berinfak bersedekah itu lam yusrifu walam yakturu. Israf itu berlebihan. Punya duit 1 juta, disedekahkan 600.000, atuh repot sendiri. Ya, mana ayatnya? Di surat Al-Isra. Di surat Al-Isra. Ayo, ditantang hafalannya di surat Al-Isra. Mengenai masalah sedekah, mengenai masalah pemberian apa? Wala tabsutha kullal basti, dan jangan engkau memberikan sebanyak-banyaknya sampai habis buat anak istri, ya, sedekah itu. Wala tabsutha kullal basti fatak udah malumah mahsuro, nanti kamu akan menjadi apa? Menjadi sempit. Jadi
aturannya bersedekah itu lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak boleh berlebihan, tidak boleh kekecilan dari apa yang kita miliki. 1 juta disedekahkan 500.000, terlalu besar tidak? Terlalu besar 500.000. Oke? Punya 1 miliar pendapatannya, sedekah 500.000. Terlalu kecil. Aduh, coba 100 miliar sedekah 500.000. Punya 1 juta, sedekah 10.000, 20.000, wajar? Wajarlah 10.000, 20.000 dari 1 juta, tidak akan habis. Oke? Sampai 30.000 misalkan, paling gede 50.000 lah, masih kita punya 950. Sekarang punya 10 juta, sedekah 2.000 perak. Itu. Jadi ada angka yang ideal. Jadi oleh karena itu jangan takut, yang sedekah itu tidak akan miskin. Tidak akan miskin karena dihitung dulu, yang berzakat itu 2,5%, sisanya 97,5%. Allah hanya minta sebagian. Ya. Paham tidak? Nah, ini supaya nanti operasionalnya, karena ada yang sudah mempraktekkan dan saya mendengarnya sendiri, dia mau berangkat ibadah haji, dia nanya, ada yang ngomongin ke dia, nasihatin gini aja, kalau bapak mau berangkat katanya sedekahkan. Ya, yang buat bapak nanti istri semua berangkat. Dia ngikut disedekahkan ongkos semuanya ke haji. Alhamdulillah dua-duanya tidak berangkat. Ya, ya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau pelit, nanti hancur, agama hancur, rumah tangga hancur, pendapatan ada, nah, ayo we jeung asin gitu. Ya, tidak pernah membeli daging-dagingan bapaknya teh gitu. Nanti anaknya bosen selama hidupnya makan sama ikan asin. Karena pelit mungkin bapaknya misalkan. Jangan terlalu, udah nak, kita pesta tiap hari. Makan, kambing guling, sate, jangan juga ya. Karena itu bertindaklah tidak israf dan berlindaklah tidak, artinya wajar lah. Ya. Lanjut. Selanjutnya dari masyarakat Ciawi, dalam kondisi sekarang ini ada hal yang baru dalam pembagian zakat fitrah, itu udah diberikan sepekan atau dibagikan sepekan. Pertanyaannya, ada waktu yang ditentukan dalam mengeluarkan dan membagikan zakat fitrah. Terus ini pertanyaan ini sama berhubungan dengan pertanyaan karena Al-Hidayah. Ada pertanyaan A mengenai pembayaran zakat fitrah di beberapa tempat itu bagaimana A? Misalkan di tempat tinggal sudah bayar zakat, sementara di tempat orang tua pun sudah dibayarkan. Terima kasih. Masalah zakat fitrah 5 hari sebelumnya, kalau dititipkan boleh. Ujung-ujungnya begini ya, kenapa harus on time diberikannya, gitu aja ngitungnya ya. Bapak-bapak tahu tidak, orang yang kesusahan itu ya tidak boleh dianggap biasa-biasa. Jadi maksudnya begini, kenapa harus dijamin tanggal 1-nya itu harus mereka dapat? Adapun nanti dititipkan, titip di lajnahnya, di lembaganya 5 hari sebelumnya, 10 hari sebelumnya boleh kalau dititipkan. Tapi ketika dibagikannya harus on time. Begini, kalau dibagikan tanggal 25 sudah dibagikan, misalkan orang itu tidak punya, berikan begitu. Oke, dia bisa makan 2 hari misalkan. Miskin itu kan bukan miskin tadi tidak makan gitu kan. Tetapi memalukan sekali apabila tanggal 1 Syawal semua kita makan kue, semua kita berbahagia, ada orang yang tidak dapat beras. Maka kenapa harus on time tanggal 1 itu tidak boleh ada yang kesusahan beras maksudnya. Bagaimana kalau sebelumnya? Sebelumnya tuh tanggal hiji semua orang berbuka, wah makan rujak, bakso, kerupuk dihijikeun kabeh kan.
Sementara tetangga kita ada yang, saudara kita ada yang tidak mendapatkan beras. Jadi ya harus dijamin itu. Saya mau tanggal 1-nya, ya. Kita tanggal 1-nya harus dijamin itu. Tanggal 1-nya. Karena hari haknya itu. Gitu. Yang penting kan hari haknya ya. Gitu. Nah, itu. Tapi adapun nanti membayarnya bapak-bapak boleh. Saya titip dulu dari tanggal 25 dari itu. Sekarang juga boleh kalau titipnya. Nah, tapi usahakan bagi setiap yang membagi itu dijamin tanggal 1 itu semua orang tidak boleh ada yang kesusahan beras atau makanan pokok ya. Lanjut. Nah, tadi apa lagi? Yang kedua? Jadi zakatnya double. Zakatnya double. Nah, di tempat orang tuanya dia membayarkan, dia juga membayarkan. Iya lah, bagus saja, nggak apa-apa, double silakan saja. Nah, nanti kalau diurusin juga panjang gitu, ya udahlah, gitu. Nah, itu mah kebaikan ya. Gitu. Ini selanjutnya dari Sudiarto. Mau nanya tentang nisab zakat, apakah nisab harga emas itu harga yang terbaru atau terupdate? Update selalu. Harga emas kan terus naik terus turun, naik ya. Harga emas itu terus naik, maka luar biasa ya agama kenapa tidak pakai mata uang ya. Karena mata uang itu kemungkinan anjlok kalau harga emas itu stabil, malah cenderung naik ya. Tentu harus update pada harga emas yang hari ini ya. Lanjut. Dari Jaja Sutisna, Assalamualaikum, saya dari Karawang. Mau bertanya, ini pertanyaan banyak banget, mohon maaf saya ambil salah satunya. Dalam situasi dunia usaha bisnis sekarang ini, jika usaha kita kena dampaknya, kalau kita punya dana, apakah dana ini sebaiknya ditabung, buka usaha atau bisnis baru, investasi di bisnis orang lain yang sudah berjalan dan tidak terkena dampak pandemi? Tidak mutlak ya, tidak ada yang mutlak kalau dalam bisnis itu. Apakah kita harus investasi sendiri, apakah kita nanti bergabung dengan perusahaan, artinya kita bersaham di situ, atau bagaimananya, itu tidak mutlak. Tetapi yang mutlaknya adalah bagaimana kita punya aset, punya investasi itu bisa berjalan dalam situasi apapun ya. Kalau situasi sulit mungkin sulit lagi hasilnya. Yang penting tadi usahakan dana itu bisa berkembang, kecuali tadi tabungan. Sekali lagi kecuali tabungan. Kenapa kalau tabungan? Kalau tabungan itu sama dengan ban serep. Bapak mau bawa ban serep 4? Mau tidak? Ya? Hah? Mau nggak bawa ban serep 4? Kerepotan nanti mobilnya berat. Jadi artinya begini, tabungan mah tidak boleh berpikir berkembang. Sayang ya, saya sudah nabung 100 juta tapi tidak berkembang gitu. Jangan. Sama dengan ini ban serep saya, mobil dulu dibeli 5 tahun ke belakang masih 1, kapan jadi 2-nya? Nah, bedakan. Kalau tadi masalah dana yang biasa Bapak putarkan dalam usaha, misalkan Bapak punya dana 100 juta, 50 juta. Itu benar, Bang. Lama ya tadi? Matinya lama? Sudah jalan lagi. Hah? Sudah jalan lagi. Itu baterainya baru tapi
Oke. Ya. Jadi bedakan keuangan itu, ada keuangan yang tadi bersifat modal, ada yang bersifat tabungan. Nah, tabungan juga kalau sudah besar Bapak bisa simpan di emas ya. Kalau tabungan sifatnya untuk jaga-jaga saja, Pak. Untuk jaga-jaga saja. Lanjut. Selanjutnya dari saudara Kusmana. Assalamualaikum, kami dari peserta itikaf Masjid Al-Mu'min Bandung Cisaranten. Apa bentuk syukur yang paling baik? Terima kasih, jazakumullah. Wassalamualaikum. Bentuk syukur yang paling baik, itu adalah syukur itu mengelola seluruh pemberian Allah sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan ketentuannya, itu tandanya bersyukur. Kalau bapak-bapak dikasih duit lebih dari nisab kemudian dikeluarkan zakatnya, itu sebagai bukti wujud syukur ya. Mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, itu sebagai bentuk wujud bukti syukur. Kalau bapak-bapak dikasih anak kemudian anaknya dibikin soleh, nah itu namanya bersyukur. Dikasih tanah kemudian tanahnya diproduktifkan, itu sebagai syukur. Jadi syukur itu lebih kepada pengelolaan ya, pengelolaan karena berlebih. Bagaimana kelebihannya ini tidak kemana-mana. Kan begini bapak-bapak, kalau lelaki sudah mapan duitnya ya, banyak hartanya, ini kalau tidak berbagi, tidak ke yang lain-lain, duitnya itu pasti dipakai apa? Kalau tidak dipakai mencari keriduan Allah, duitnya dipakai apa? Satu, dipakai main perempuan ujung-ujungnya. Ya duit itu kan buat apa coba? Secara umum, kalau tidak pakai main perempuan, pakai judi, apalagi? Kalau tidak. Nah, tetapi ini yang dua ini akan menghabiskan. Dipakai judi habis, itu tidak. Dipakai perempuan habis. Beda kalau nikah lagi ya. Misalkan bapak sudah punya, saya mau bersyukur istri yang satu itu bahagia, harmonis, saya tambah lagi dua, beda. Ini mau pakai main perempuan habis, pakai judi habis, kurang lengkap. Kalau main perempuan tidak bersama judi, tidak bersama narkoba, udah. Kalau udah begitu otaknya rusak, berpikirnya rusak, kena tangkep. Nah ini ya, maka lawan syukur itu kufur ya. Apa itu kufur? Kata Allah, la in syakartum, kalau kamu berterima kasih nanti aku tambah lagi. Wala in kafartum, tetapi kalau kamu berkufur, inna adabi lasyadid. Apa adabnya? Apa yang sudah didapat dari usahanya karena main perempuan, berjudi dan narkoba habis lagi. Maka hakikat orang yang tidak bersyukur itu seperti orang yang diberi harta, ini kata almarhum dulu ya, kalau mau pilih waramu, seperti orang yang diberi kekayaan, seperti orang yang diberi mobil misalkan, dia menolak, ya Allah saya tidak butuh harta, silakan engkau ambil lagi. Itu namanya kufur. Sudah diberi istri, sudah diberi kekayaan, sudah diberi usaha, tidak mau bersyukur, kufur namanya. Inna adabi lasyadid, siksa Allah besar. Seolah ya Allah ambil istriku lagi, ambil hartaku lagi, aku tidak butuh. Itu namanya kufur. Naudzubillah min dzalik kalau begitu. Jadi oleh karena itu syukur itu adalah nanti dipandu dan syukur itu diatur bagaimana seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Selanjutnya dari Andre. Assalamualaikum, saya Andre dari Sekelimus Bandung mau bertanya, kalau panen padi tidak diperjualbelikan itu termasuk zakat apa? Bagaimana cara memperhitungan zakatnya? Apa dihitung dari masih padi atau sudah menjadi beras dihitung zakatnya, dan berapa persen jumlah zakat yang harus dibayarkan? Dari padi, ya, dari padi kan ada ukurannya ya.
dari gabah. Bapak-bapak tahu berapa ukurannya? Hah? Berapa? Iya, berapa ukurannya? Nanti ada yang pakai 10%, ada yang 5%. Berapa nisabnya dari padi? Hah? Ya hitungannya kilo sekarang. Kilonya jadi berapa? Hah? 1 ton kurang lebih ya? Hah? 8 kintal. Dibulatkan Pak Haji? 8 kintal berapa? 8 kintal ke atas, 8 kintal berapa? Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Nanti itu lebih detail ya. Ya, pokoknya padi dihitung 8 kintal ke atas ya. Kurang lebih seperti itu, dikeluarin ya dari padinya. Apakah nanti kalau diairi dengan alat menjadi 5%, kalau tidak menjadi 10%. Kalau yang 10% sudah tidak ada ya. Tuh 750 kg pasnya ke atas ya. Kalau liter dalam 1050 liter. Yud. Selanjutnya pertanyaan dari yang tadi sudah ya. Ajpa Paujan, ini terkait medsos. Assalamualaikum, mau nanya, banyak orang yang suka bikin status di sosial media kayak sedang melakukan ibadah, bikin status dalil-dalil Al-Quran. Apakah itu sesuatu yang baik atau tidak? Gimana ya? Orang bikin status dengan apa tadi? Dengan dalil-dalil, bikin status dengan dalil-dalil. Apa ya kira-kira? Contohnya apa? Mungkin kalau contoh mungkin sedang bikin status dia lagi bersuara statusnya. Kan sekarang setiap kegiatan maka selalu diupdate di status itu. Ya, kalau yang baik yang tidak memicu ya. Kalau seperti lagi makan-makan itu jangan di-update, barangkali ada ya saudaranya atau sedang apa ya, arif lah ya. Ini siapa yang disasarnya, grupnya, apanya gitu. Seperti contoh makanya dia sedang umroh, dia bikin status update ya, update statusnya sedang umroh apa seperti ngasih itu. Ngasih tahu ke teman-temannya, nggak apa-apa, sepanjang tidak tadi ada niat-niat memanas-manasi ya, mungkin ke keluarganya, temannya di keluarganya, oh saya lagi di ini posisinya lagi di ini, tetapi tidak untuk hitungan umum. Misalkan ini terdiri dia sedang makan gurame, pada saudaranya masih ada yang kurang, dia upload, nah itu ya jaga perasaan gitu. Lebih ke situ persoalan medsos itu. Kemudian yang paling buruknya adalah tadi ada hal-hal yang bersifat curhat, dicurhatkan di situ. Kemudian membuli dan menghina orang itu luar biasa di situ, tidak boleh. Itu yang harus diwaspadainya. Dan kemudian dapat mengkonsumsi dan menyalurkan berita-berita hoax, sehingga setiap kita disibukkan dengan hanya membaca berita-berita hoax ya. Ya, dewasalah dalam menggunakan media. Ada lagi di sini ada yang mau tanya di sini? Ada. Ayo, terus lanjut. Selanjutnya dari Empah Yuan. Assalamualaikum di tengah kondisi negara yang serba sulit saat ini, saya mendapat informasi tentang tata cara bisnis online. Hanya dengan menonton iklan 10 kali sehari, nanti kita mendapatkan poin 0,3 view poin, sama dengan $0,3 atau sama dengan 4.000.
Dan kalau menurut market value-nya seseorang bisa mendapatkan jutaan rupiah per hari. Apakah menurut hukum Islam hal tersebut bisa dihalalkan? Menonton gimana? Saat ini ada di medsos menonton 10 kali dalam sehari kita mendapatkan poin sama dengan kalau dirupiahkan 4 ribuan. Menonton iklan? Ya, dan jadi menonton iklan selama 10 kali. Enak dong kalau begitu. Mau nggak bapak-bapak nanti cuma nonton iklan 10 kali dapat berapa? 4.000, mau nggak? Mau. Haram tidak? Tidak, suruh nonton iklan dibayar. Enak kalau begitu ya. Cuma nonton iklan doang dapat duit. Ya. Terus. Imam Fatur Rahman, Assalamualaikum. A mau bertanya, gimana hukumnya kalau orang yang enggak melaksanakan zakat fitrah tetapi orang itu juga nggak pernah melaksanakan puasa? Tidak melaksanakan puasa, ya harus dibina lah, ya. Jadi, harus dibina, ya. Mungkin kan kalau begini masalahnya, kalau di sini dihukumi, saya juga belum tahu siapa orangnya Pak ya, kenapa mesti dihukumi? Ya tanya, kenapa kamu tidak puasa? Oh, saya punya penyakit berat, oh kan. Boleh kan? Seseorang yang punya penyakit berat tidak berpuasa. Jadi belum tentu dulu dari puasanya, tidak puasanya kenapa? Kenapa saudara belum puasa? Saya belum mengerti puasa itu. Saya tidak mau mengerjakan pekerjaan sesuatu yang belum saya mengerti. Ya, kasih pengertian dulu. Ya. Ya. Karena saya jauh kan kalau harus menghukumi siapa yang tidak puasanya, kemudian yang tidak puasanya yang tidak mengerti. Ya gimana lagi? Harus kita kasih pengertian. Tidak zakat fitrah lagi. Ya nggak apa-apa. Gitu. Ya. Tetapi mungkin hidupnya kurang bermanfaat gitu ya. Gitu. Ya. Dari Assalamualaikum. Pertanyaan dari Ustadz Idin Sukawening. Kala laji indahu ilmun minal kitabi anna atika bihi, yang dimaksud ayat tersebut manusia atau malaikat? Yang dimaksud ayat tersebut manusia atau malaikat? Qala ladzi indahu ilmu minal kitabi. Ya, malaikat lah. Terus selanjutnya dari Mas Junaidi Bandung, simpatisan Masjid Ar-Rahmah Bandung. Saya terus terang membeli rumah dengan meminjam ke bank. Alhamdulillah tinggal beberapa bulan lagi selesai, tetapi pihak bank menawarkan lagi pinjaman dengan nilai yang lebih besar karena kondisi saya dianggap bagus. Apakah tawaran itu kita ambil? Apakah diambil, untuk apa sebaiknya pinjaman itu digunakan? ya saya tidak tahu. Ya saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Kalau ditanya begitu pasti jawabannya ya tidak tahu. Gitu. Bukan masalah tadi ditawarin pinjam. Ini bapak-bapak mau nggak dikasih pinjam 100 miliar? Mau tidak? Buat apa? Langsung aja jawab, buat apa? Wajah saya belum 100 miliar. Gitu. Langsung aja jawab, bapak-bapak mau dikasih helikopter? Buat apa? Kata bapak-bapak, saya masih nyimpen di mana? Terbang nanti genteng tetangga semua. Ya, jadi ini bang nawarin, ya bukan bahagia dengan nawarinya, gitu. Anda bisa tidak mengelolanya, gitu. Ya kalau tadi jawabannya yang nanyanya, saya juga masih belum tahu ke apa ini. Ya, susah, kan yang mau usahanya di situ masa nanyain ke saya. Ya, tapi kalau ini, usaha itu apa saja, banyak usaha itu ya, banyak usaha itu. Mau berdagang, ya, mau bertani, ya, berternak, banyak usaha itu, ya. Mau bekerja sama boleh usaha itu.
Mau di bidang kuliner bisa, ya. Di bidang kerajinan bisa. Sekarang usaha yang lagi kemarin ramai itu apa? Usaha bikin masker. Semua orang satu dunia bikin masker. Bikin hand sanitizer. Oh, gitu kan. Ayo lanjut. Selanjutnya dari Muhammad Abdul Aziz. Ini sedang ramai di wilayah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya perwakilan dari Biker Subuhan mau bertanya berkaitan dengan salat Id di masa pandemi. Apa hukumnya salat Id dari rumah tapi imamnya streaming dari masjid? Imamnya streaming. Atau gini, bisa nggak sholat berjamaah di masjid, streaming saja gitu, imamnya yang dari masjid, sholat subuh, sholat isya gitu. Oke, tambah lagi, bapak-bapak menikah tetapi tidak pernah bersama, menikah saja, via streaming menikahnya. Jadi kenapa harus hadir? Kenapa harus bersama? Ya, karena memang manusia itu adalah makhluk yang bersosial, gitu ya. Makhluk yang bersosial. Begini saja, bapak-bapak mau nggak berjamaah sendirian? Adan sendiri, Paman sendiri, imamnya sendiri, mau nggak? Iya, artinya manusia makhluk bersosial. Gitu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, aku ciptakan kalian itu menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan bersosial. Nah, itu. Ya, itu jawabannya mungkin ya. Lanjut. Ini selanjutnya kembali ke soal zakat. Ini dari Karna Al-Hidayah. Kembali ada pertanyaan mengenai zakat A. Untuk panen padi milik berdua, apakah dijakatkan dulu atau dibagi dua dulu? Misalkan hasil panen 1 ton, tetapi itu milik penggarap dan pemilik tanah. Terima kasih. Ya, hitungannya seharusnya malul musyarakati kamalin wahidin. Gini, satu perusahaan dipatungi, disahami beberapa penyaham, misalkan 5 penyaham. Bagaimana zakatnya? Dihitung aja semuanya jadi. Akhir tahun tutup perusahaannya berapa, tapi kita minta kesepakatan dari para penyahamnya. Bro, gimana nih? Kita keluarin zakatnya dulu sebelum dibagi. Nah, bisa diminta, nanti disatukan keluarin zakatnya, setelah itu maka yang diterima sudah bersih. Kalau itu mencapai nisab, sekali lagi ya, batas. Lagi? Selanjutnya dari Fikri Hidayat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Ustadz, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kesehatan walafiat. Amin. Afwan Ustadz, sebelumnya mengganggu waktunya, ada beberapa pertanyaan tentang pengelolaan zakat fitrah yang saya sendiri masih belum paham betul. 1. Yang dimaksud fisabilillah, amilin itu siapa? 2. Orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah, kriterianya seperti apa? Untuk saya sendiri mengikuti DKM saja Ustadz sebagai petugas zakat. Dan selalu mendapat bagian dari pihak DKM-nya itu. Dia juga mendapat bagian. Ya, karena memang sebagian zakat ada untuk amilin itu yang orang yang mengerjakan dan membagikan zakat itu dapat ya. Dapat mustahiknya. Kemudian tadi di zakat fitrah itu ukurannya adalah memang yang fakir, yang miskin, yang tidak bisa yang tidak bisa berzakat fitrah. Jadi ukurannya 1 hari itu tidak boleh ada orang yang melarat. Itu salah satu hikmah dari zakat fitrah. Tidak ada boleh orang yang tidak punya beras. Ya. Jadi dijamin oleh zakat itu.
Nah, kemudian begini misalkan, bagaimana saya itu sebetulnya yang kemarin saya sampaikan, saya itu belum menjadi muzaki di zakat mal. Tetapi saya saat tanggal 29 sebelum tanggal 1 Syawal saya dapat berian dari kakak saya misalkan 5 juta. Nah, sementara anggota saya cuma berempat. Apakah saya harus mengeluarkan zakat fitrah? Karena memang punya kelebihan yang sehari, berbagilah. Ya. Paham tidak? Jadi yang bisa mengeluarkan zakat fitrah hari itu belum tentu bisa menjadi muzaki pada zakat mal. Ya. Kalau orang yang sudah bisa zakat mal pasti, nah ini hati-hati. Kalau orang yang sudah bisa zakat mal pasti dan harus berzakat fitrah, tidak bisa. Meskipun tidak punya duit. Gitu. Karena duitnya masih dalam tagihan, bukan miskin dia. Ya. Tetapi tadi orang yang miskin betul itu memang kekurangan sekali. Jadi intinya ya nanti para jamaah untuk bisa melaksanakannya seperti demikian. Cukup ini, habis ya jam 12. Jadi begini Bapak-bapak, ya semua kesimpulannya ya puncaknya dituntut berterima kasih. Syukur itu sama dengan terima kasih. Mudah, bisa memecahkan kesulitan, terus cermat menghitung, ya mengagungkan Allah, dekat kepada Allahnya. Yang kelima, bersyukur, berterima kasih. Wah, ini hidup yang harus dicapai, ya. 5 poin saja. Jadi apa yang harus saya capai dalam hidup ini? 5. Nah, insya Allah itu hidup yang nikmat, hidup yang mulia, ya. Di dunianya bahagia, nanti saat meninggal pun bahagia. Sekian, dan tentu semakin terasa bahwa Ramadan ini akan segera pergi dari kita. Hanya beberapa hari lagi, ya. Rasakanlah situasi, rasakanlah kalau dulu para sahabat merasa sedih karena ditinggal oleh Ramadan, tentu besar sekali makna yang terkandung di dalamnya, ya. Jadi berkesan di Ramadan itu ada apa. Dan saya yakin, kita yakin bahwa setiap hari bapak-bapak yang baik dengan niat yang ikhlas duduk di sini tidak untuk apa-apa, hanya berharap Allah dapat menghapus semua kesalahan yang sudah kita lakukan. Ya, yang kedua, kita berharap Allah memberikan rahmatnya, Allah mengasihi kita, membukakan pikiran, ya, meneguhkan hati kita, ya, membukakan pandangan pendengaran kita, sehingga dengan pikiran, pandangan, pendengaran itu kita menjadi orang yang lurus, ya, menuju kepada kebaikan. Maka rasa syukur kepada Allah, ya, dan kita berharap, ya, masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu pada Ramadan tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Assalamualaikum.